Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, rekan-rekan sekalian, saya akan membahas lagi tentang seputar dunia percetakan. Tapi kali ini saya membahas tentang mesin laser jet ya. Ini laser jet warna M551 seperti biasa. Jadi di dalam grup ya, dalam grup WA. Oh iya, tapi sebelumnya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang baru menyaksikan channel saya dan ingin bergabung ke WA grup ya. Jadi ini bersifat gratis ya. Jadi nanti bisa klik di link pada deskripsi video ini. Jadi eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang sering dibahas kembali di grup. Ini grupnya ya, jadi ini grupnya, kalian lihat sendiri grupnya. Nah, ini grupnya. Oke, ini kita bahas yang pertama, ITB. Jadi ini masalah ITB, belt ITB atau IBT. Jadi ini fungsinya yaitu untuk menyatukan keempat warna. Jadi kan mesinnya kan memiliki 4 cartridge CMYK. Jadi masing-masing itu memiliki drum sendiri-sendiri, dan sebelum di apa ya istilahnya disatukan di kertas, itu media yang memperantarai itu adalah belt ITB itu sendiri. Jadi dia gunanya untuk mentransfer ya keempat warna itu bersatu di kertas. Nah, biasanya ITB ini ada mempunyai masa pakai tertentu. Jadi dia nggak selamanya dipakai terus. Jadi ada masa-masa tertentu di mana dia akan rusak, atau hasil cetak akan pudar, atau mungkin hasil cetakannya itu dia lebih apa ya, pincang. Jadi antara sisi kanan dan kiri itu terangnya berbeda. Itu juga bisa dari ITB, ataupun juga kotor. Jadi kalau kotor itu lebih ke wiper ITB-nya ya. Tapi kali ini saya bahas tentang umur dari ITB ya. Jadi belt ITB ini itu selama kita pakai kertas yang bagus, jadi kertas-kertas yang tidak kasar ya, mungkin seperti kertas craft ya mungkin ya. Selama kita tidak menggunakan kertas-kertas seperti itu biasanya ITB itu umurnya panjang ya, tidak ada masalah biasanya. Cuman biasanya itu hanya apa ya, terjadi jika mungkin sudah mencapai taruhlah puluhan ribu lembar ya. Itu biasanya ada muncul garis di ITB-nya, itu akan muncul garis. Nah, garis itu yang biasanya membuat dari hasil cetak itu belang. Jadi antara sisi satu sama sisi yang lainnya itu tidak pekat ya. Kepekatannya itu tidak sama. Jadi antara yang satu sama sisi yang sebelahnya itu dia lebih apa namanya, timpang. Biasanya itu ada kayak kayak garis putih. Nah, itu biasanya tanda-tanda ITB ya, istilahnya sudah terpakai. Nah, biasanya kalau sudah mulai rusak itu biasanya dari dikenali dari mulai fisiknya sudah mulai mengkerut, atau fisiknya sudah mulai ada yang sobek ya, atau mungkin sampai terlepas ataupun putus. Jadi tapi kalau putus jarang terjadi ya, tapi kalau sobek sedikit, cuil atau mengkerut, itu biasanya yang sering terjadi seperti itu. Nah, kalau untuk hasil cetaknya itu biasanya nanti ya, mungkin di grup ini ada yang bahas ada muncul balon-balonnya. Jadi kalau muncul balon-balon itu biasanya ya dilihat di hasilnya. Nanti di hasilnya itu biasanya yang ada gelombang apa seperti balon gelembung itu biasanya tidak akan tertempel sama yang namanya toner. Jadi toner nggak akan nempel di situ. Jadi kalau macam kita nyetak ngeblok, ini biasanya di hasil cetakannya itu nanti ada putih bulat. Nah, bulat-bulat itu yang diakibatkan oleh gelembung atau balon pada media belt ITB-nya itu. Jadi berpengaruhnya ke situ. Jadi kalau mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang menggunakan mesin laser jet warna, mau merek apapun yang namanya ITB,
itu mesti harus dipersiapkan suku cadangnya. Jadi itu part yang bisa rusak tapi jangka waktunya panjang. Dia itu hampir mirip kayak fixing ya, fixing pemanas ya. Pemanas itu juga kan mempunyai jangka waktu pakai yang panjang. Begitupun juga ITB sama gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mau meminang mesin ini, kita mempersiapkan memang dana untuk membeli suku cadang atau mempersiapkan part cadangannya dari ITB itu sendiri, karena kan tidak apa ya, kita tidak bisa tahu kapan ini ITB ini akan rusak ya. Jadi apalagi kalau teman-teman atau rekan-rekan menggunakan untuk mencetak banyak seperti memproduksi buku, itu kan cetaknya banyak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pada saat mungkin lagi di apa digenjot ya, pada saat lagi dihajar habis-habisan untuk cetak buku, ITB-nya bermasalah. Nah, itu harus segera diganti. Jadi seperti itu. Jadi itu ITB-nya, oke? Terus sesi yang kedua yang dibahas yaitu uh, spare part kompatibel. Ya, jadi M551, jadi ini saya bahasnya di M551 ya, tapi memang printer ini mempunyai beberapa generasi ya, M551, 552, 553 yaitu generasinya, tapi yang kita bahas ini M551. Jadi untuk printer rekondisi ini itu partnya memang semua kompatibel, cuman ada beberapa part itu yang memang standarnya OM. Jadi kalau OM itu artinya ya sama kualitas original itu hampir sama. Jadi seperti itu. Jadi warnanya tidak beda jauh lah kalau sama yang original. Cuman dari segi harga tentu yang kompatibel ini lebih murah ya. Kompatibel OM ini jauh lebih murah dan lebih ekonomis. Jadi kalau kita pengusaha-pengusaha yang pemula, yang bisa dibilang modalnya pas-pasan ya, ya mungkin kompatibel ini bisa jadi solusi buat usaha kita, karena harganya ekonomis, terus harga jualnya juga ke pelanggan juga lebih masuk dibandingkan kita menggunakan part original. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke harga jual. Jadi harga jual cetakan. Jadi sekali lagi saya bahas ini harga jual cetakan. Di video-video saya yang sebelumnya sudah pernah saya bahas, itu tergantung dari situasi dan kondisi di sekitar usaha kita. Jadi kalau usaha kita itu di situ harga pasarannya, contoh untuk F4 di situ 5.000 warna, kita bisa masuk ke situ. Jadi masih bisa lah kita profit besar. Tapi kalau misalkan di daerah kita mainnya ke lebih ke apa ya namanya uh, segmen pasarnya murah, misalkan kayak ada di teman kita ya, di grup ini ada yang menyebutkan bahwa di daerahnya dia itu A3 plus itu kalau rekanan itu 2.500 bawa kertas sendiri. Jadi itu kan ya gokil ya, itu sangat-sangat gokil kalau sampai seperti itu, 2.500 per lembar A3 plus. Jadi ya itu ya, kita harus kembali lagi putar otak ya. Jadi betul-betul strategi bisnis kita ya, usaha kita, kita betul-betul harus persiapkan betul. Jadi jangan sampai kita mengambil mesin ini dengan misalkan kosnya besar, terus kita dengan harga seperti itu ya, mending jatuhnya lebih enak kalau kita rekanan. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus, kalau teman-teman mau apa istilahnya usaha terus harus punya mesin sendiri dengan keadaan kayak gitu, sebenarnya nggak perlu sih. Itu lebih ke situasional. Jadi kalau misalkan kita rekanan terus itu jauh lebih menguntungkan ya kan, ya nggak usah beli mesin, mending kita rekanan aja. Karena kalau kita rekanan dengan cetak yang hanya 2.500 itu ya per lembar, tentu itu mending ya lebih ke itu saja, karena kita nggak perlu memikirkan maintenance-nya, spare part-nya, terus bahan pakainya. Ya, kita nggak perlu mikirkan itu ya, belum lagi nilai susutnya. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Ya, jadi mungkin seperti itu ya rekan-rekan. Jadi mungkin
sedikit banyak informasi kali ini yang saya bagikan buat rekan-rekan sekalian, bisa menjadi suatu bahan pertimbangan lagi ya. Siapa tahu posisinya seperti itu ya, terus ngelihat video tentang mesin ini jadi kayak kurang gimana-gimana gitu ya. Saran saya, pertimbangan saya, dengan selisih yang kecil ya mending kita rekanan aja ya, karena uh, kalau kerekanan yang di samping tadi kita tidak memikirkan operasional, uh, yang jelas kekurangannya paling hanya fleksibilitas waktu aja ya, karena kalau kita rekanan berarti kita terikat pada jam operasional rekanan ya. Jadi kita nggak bisa seenaknya. Jika dapat orderan di jam 10 malam, jam 12 malam, tentu itu tidak bisa kita langsung kerjakan. Melainkan kita menundanya dan bisa dilaksanakan di kemudian hari. Oke rekan-rekan, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan ya. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa coret-coret di kolom komentar. Jika kalian ingin bergabung di grup WA, mau sharing-sharing seputar masalah mesin, percetakan, semuanya ya, soal usaha percetakan, bisa kalian masuk ke grup WA kami. Nanti ada di link ini ya, di link video, kalian bisa cek, nanti bisa langsung kalian masuk secara gratis. Jadi dalam grup tersebut kami tidak memungut biaya, jadi semuanya free. Oke, mungkin itu video yang dapat saya bagikan. Salam sukses buat kita semua. Jaya terus UMKM Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.